Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dengan NIM 221C1008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai polutan. Apa sih polutan itu? Polutan adalah zat yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, polutan itu berbagai macam jenisnya. Bila berdasarkan sifatnya, polutan dibagi menjadi 4, yaitu polutan fisik, yaitu merupakan polutan atau polusi yang berupa fisik gitu, seperti misalnya sampah atau barang-barang bekas seperti itu. Nah, kemudian kalau polutan kimia itu merupakan polusi atau zat yang mencemari lingkungan dari bahan kimia, seperti misalnya limbah-limbah industri yang dikeluarkan atau yang mencemari sungai. Kemudian polutan biologi. Polutan biologi itu merupakan zat biologi yang akan mencemari lingkungan. Lalu terakhir merupakan polutan sosial budaya yang merupakan kebiasaan atau gaya hidup atau budaya yang dapat merusak atau menyebabkan polusi kepada lingkungan atau pencemaran kepada lingkungan. Contohnya seperti kebiasaan membakar sampah yang tentunya akan mencemari udara di sekitar. Jika berdasarkan tempatnya, polutan dibagi menjadi 5, yaitu polutan air, polutan udara, polutan tanah, polutan cahaya, dan polutan suara. Nah, untuk pencemaran air, contohnya itu merupakan berasal dari mikroorganisme seperti E. coli atau mikroorganisme patogen lainnya. Nah, kemudian juga pencemaran air dapat disebabkan oleh adanya zat kimia berbahaya dengan konsentrasi tinggi yang ada pada air. Contohnya itu seperti adanya amonia, adanya klorida, nitrat, nitrit, sulfat, besi, dan juga lain-lain. Nah, untuk pencemaran air ini dapat dilihat berdasarkan ciri-cirinya. Jika air yang seharusnya atau air yang ideal itu merupakan air yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, maka jika air memiliki warna yang berbeda, kemudian bau, rasa yang berubah, itu dapat menjadi indikasi awal bahwa air itu tercemar. Nah, sumber pencemaran air itu bisa dari kegiatan manusia dan juga kegiatan industri. Selanjutnya, untuk polutan udara, contohnya itu ada debu, asap, dan juga zat kimia lagi yang berbahaya tentunya yang ada di udara, seperti CO2, NO2, SO2, atau jenis logam berat yang ternyata ada di udara. Nah, sumbernya itu jelas dari banyaknya aktivitas manusia seperti dari kendaraan bermotor, dari pembakaran sampah tadi, atau dari dari kegiatan industri juga bisa. Kemudian bisa juga dari fenomena alam seperti gunung meletus yang tentunya menghasilkan asap yang sangat banyak dan mencemari udara dengan skala atau dengan ruang lingkup yang besar atau yang luas. Nah, kemudian ada juga pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini asalnya itu sama seperti air gitu ya, dari mikroorganisme patogen, dari zat kimia, atau bisa juga dari sampah, dan juga dapat berasal dari sumber nuklir di mana dengan adanya peperangan misalkan yang menyebabkan peledakan akibat nuklir, di mana nuklir itu tidak dapat dihilangkan apalagi dengan waktu singkat. Nuklir yang diledakkan itu akan mengendap atau akan diam atau akan menempel ke tanah bertahun-tahun lamanya, dan itu akan menjadi polutan bagi kita. Nah, kemudian ada polutan cahaya. Polutan cahaya ini dapat bersumber dari perkotaan gitu ya, di mana perkotaan ini banyak sekali rumah-rumah warga
yang tentunya di malam hari memerlukan cahaya untuk beraktivitas. Nah, kemudian kendaraan juga memerlukan cahaya untuk keselamatan gitu ya. Terus juga menara-menara yang disimpan cahaya di ujungnya, kemudian dari aktivitas manusia menyalakan kembang api, kemudian menghasilkan cahaya. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut itu akan menjadi polutan bagi lingkungan, di mana kegiatan-kegiatan tersebut akan mencemari tidak hanya untuk lingkungan, tapi juga untuk manusia itu sendiri. Seperti contohnya dari adanya kegiatan menyalakan kembang api, selain cahayanya yang akan akan terpendar di langit gitu ya, akan merusak atau mengganggu kehidupan atau kegiatan dari hewan. Nah, kemudian untuk manusianya memang kita akan melihat keindahannya gitu ya, tapi di balik keindahannya itu akan menyebabkan beberapa akibat juga seperti kebisingan dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah polutan suara. Polutan suara ini atau dikenal juga sebagai kebisingan, dikatakan bising ketika besar dari kekuatan suaranya itu lebih besar daripada 85 desibel. Nah, di mana sih contoh sumber polutan suaranya itu? Dari alat elektronik, dari alat pengeras suara, dari suara kendaraan, atau bahkan suara musik. Tentunya bagi manusia, bersuara itu merupakan salah satu kegiatan berkomunikasi. Namun, jika kita berteriak gitu ya, atau mengeluarkan suara yang keras dengan sedikit manfaat, tentunya itu akan menjadi polutan suara gitu. Nah, kemudian apa sih pengaruhnya gitu? Selain ke lingkungan, polutan suara juga berpengaruh terhadap manusia itu sendiri, di mana dengan keberadaan suara yang kencang itu dapat mengganggu kecemasan bagi manusia, juga akan mengganggu aktivitas untuk hewan, karena ada beberapa hewan yang memakai insting suaranya untuk bertahan hidup atau untuk mencari mangsa atau untuk bermobilitas. Dengan adanya suara atau polutan suaranya itu tentunya akan mengganggu si hewan tersebut. Nah, di sini saya ada beberapa contoh gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui di Bandung Utara itu sudah dapat melihat city light di bawah-bawahnya gitu ya. Di mana itu dapat terlihat atau terasa indah gitu ya bagi manusia sebagai alat untuk refreshing. Namun keberadaan city light itu tuh merupakan polutan cahaya, di mana keberadaan pemukiman warga yang menggunakan cahaya dan itu banyak, itu menjadi polutan cahaya. Nah, sumber polutannya itu merupakan sumber polutan sekunder, karena cahaya yang kita lihat atau yang akan menjadi polutan itu merupakan cahaya yang dipendarkan dulu ke udara, di mana si partikel-partikelnya akan terpencar, sehingga itulah yang akan menjadi polutan cahaya. Nah, lalu apa sebabnya? Polutan cahaya dari pemukiman warga ini dapat mengganggu aktivitas observasi astronomi. Itu seperti halnya di Bandung, polutan cahayanya itu dapat mengganggu kegiatan observasi astronomi di Bosca Lembang. Nah, selanjutnya ada polutan suara yang sumber polutannya itu sejenis distributif, di mana saya mencontohkan tukang las gitu ya. Walaupun tukang las ini merupakan sumber pencaharian warga, namun memiliki efek samping merupakan polutan suara. Selain kita sebagai manusia mendengarnya bising, ya itulah gitu polutan suaranya. Seperti itu. Ini untuk gambarnya, mohon maaf saya mengambil di Google karena kebetulan